akan mulai perkuliahan pada malam hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai some lesson from capital market history ya. Ini mudah-mudahan slide saya sudah bisa terlihat oleh Ibu dan Bapak. Sudah, Pak. Ya, Halaman PowerPoint ya, Prof. ya, betul. Materi juga sudah saya share di Big ya. Ya, baik Ibu dan Bapak, hari ini kita akan mencoba sebetulnya ada pembelajaran apa yang sangat matter yang bisa kita pelajari dari semua informasi dan data yang disajikan di pasar modal ya. Eh, di sini kita akan membahas ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana sebaiknya kita bisa menghitung dan menentukan the return on investment ya, dari berbagai kegiatan investasi. Bahwa investasi itu kan diharapkan kita bisa mendapatkan sebuah eh, adding of income dari investasi itu sendiri dan adanya sebuah grading atau peningkatan dari nilai aset tersebut ya. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini yang pertama. Kemudian berikutnya juga kita akan membahas eh, berbagai macam jenis-jenis return ya yang dapat kita coba tentukan dihadapkan pada various type of investment, dihadapkan kepada berbagai macam jenis-jenis investasi. Kemudian berikutnya juga kita akan menentukan dan membahas mengenai variabel-variabel penting apa sih sebetulnya yang perlu kita evaluasi di dalam menentukan return on investment. Dan terakhir akan membahas mengenai understanding the implication of market efficiency, ya, implikasi dari efisiensi pasar ya atau efisiensi market efisiensi. Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, bahwa eh, kita bisa to examine ya, kita bisa memeriksa dan bisa menentukan return dari apa namanya pasar keuangan ya. Jadi kita bisa menentukan besaran return ya ketika kita memang melakukan suatu kegiatan investasi pada pasar keuangan yang mana ini bisa membantu kita di dalam menentukan return ya, return dari aset-aset non finansial ya. Jadi dengan kita bisa menentukan return di pasar keuangan ya, ini diharapkan menjadi opportunity ya yang dapat kita juga tentukan di dalam menentukan appropriate return dari pasar non keuangan. Nah, kemudian berikutnya juga yang beberapa hal yang bisa kita pahami dari capital market history bahwa filosofi keuangan mengatakan bahwa there is a reward for big risk, di mana the greater the potential reward, the greater the risk. Ya, ini yang kemudian kita menyebutnya adalah the risk return trade-off method, gitu ya. Bahwa semakin tinggi keuntungan yang akan kita dapat, potensi risiko juga semakin besar, ya. Jadi high risk, high return, low risk, low return. Itu sebuah filosofi keuangan yang bisa kita maklumi bersama. Kemudian berikutnya di sini sampaikan ya bagaimana cara kita menentukan besaran return dalam satuan nominal ya. Di sini dolar return. Nah, disampaikan di sini bahwa pada dasarnya berapa return timbal balik atau keuntungan ketika kita melakukan suatu investasi dalam satuan nilai nominal merupakan penjumlahan, Ibu dan Bapak, penjumlahan dari income dari investment itu sendiri, ya. Misalnya kalau Ibu dan Bapak investasi pada investasi di bank lah dalam bentuk deposito, maka income yang akan didapat itu adalah sebesar tingkat bunga, ya, sebesar tingkat bunga. Kalau Ibu dan Bapak investasi pada saham, tentu saja income yang akan didapat itu sebesar dividen. Ditambah ya, karena kita bicaranya di sini ya kalau return sering maknanya adalah positif ya.
capital gain atau capital loss due to change in price. Ya, ditambah dengan selisih lebih ya dari perubahan pada harga atau nilai aset tersebut. Ini contohnya di sini misalnya. Ibu dan Bapak membeli sebuah obligasi 1 tahun yang lalu di harga 950. Ya, Ibu dan Bapak, bahwa materi hari ini mengenai some lesson from capital market ini merupakan materi lanjutan ya dari materi yang lalu sudah kita bahas di dalam finance for business, yaitu membahas mengenai valuation on bond dan valuation on stock. Ya, bahwa di dalam valuation on bond kita ketahui bahwa jual beli obligasi itu dinyatakan dalam satuan kuot, gitu ya, dinyatakan dalam satuan kuot. Nah, di sini misalkan Ibu dan Bapak membeli sebuah obligasi di harga 950, dibelinya pada 1 tahun yang lalu. Dari obligasi tentu saja return yang akan didapat itu sebesar tingkat bunga ya atau nilai kupon kapan rate. Kemudian dari bond yang 950 tersebut yang dibeli pada 1 tahun yang lalu, bahwa you have received to coupon of $30 each ya. Di mana untuk atas setiap kegiatan investasi pada obligasi, Ibu dan Bapak akan mendapat income keuntungan yaitu sebesar $30 kupon ya setiap tahunnya. Karena si obligasi ini dibeli pada setahun yang lalu, maka ini sudah berjalan 2 tahun ya, setahun yang lalu dan tahun ini ya. Kemudian you can sell the bond for $975 today ya, di mana si obligasi yang dulu setahun yang lalu dibeli di harga 950, tahun ini diprediksi mampu dijual lebih tinggi senilai 975 today. Kalau begitu berapa nih return dalam satuan dolar untuk investasi tersebut? Income-nya 30 per tahun, kan ini 2 tahun ya. 30 setahun yang lalu dan 30 tahun sekarang, maka akan didapat income-nya itu 60. Capital gain-nya 975, 2 tahun yang akan datang dikurangi dengan harga beli di setahun yang lalu 950, maka akan dapat capital gain. Capital gain itu selisih lebih harga jual suatu investasi dibandingkan dengan harga belinya, $25. Dengan demikian, maka berapa return dalam satuan dolar yang akan didapat? Yaitu income 60 ditambah dengan 25 capital gain-nya, maka akan didapat $85. Ya. Nah, apakah $85 ini menjadi sesuatu return yang matter ataukah tidak? Sulit kita bisa ukur, Ibu dan Bapak. Ya, karena tidak ada sesuatu yang bisa kita bandingkan secara proporsional maupun secara kualitatif. Apakah 85 ini sebuah return yang menarik, sebuah return yang menguntungkan ataukah tidak? Dengan menggunakan satuan dolar seperti ini sulit kita mengukurnya secara kualitatif ya, secara kualitas sulit ya. Ini sebagai ilustrasi ya, salah satu kelemahan kalau kita mengukur besaran return dengan menggunakan satuan nilai nominal tertentu seperti ini. Ini contohnya nih. Dimisalkan ada satu keluarga gitu ya, si A karena sudah kuliah di S2 seperti ibu dan bapak gitu ya, taruhlah diberikan uang bekalnya per bulan 1 juta. Sedangkan adiknya si B karena masih bersekolah di SD gitu ya. Oh sebentar. Ini Mas Gilang confirm. Ya, dan si B adiknya karena masih bersekolah di SD oleh orang tuanya cukup diberikan uang bekalnya per bulan 100.000 rupiah, ya seperti ini. Kemudian karena bapaknya naik gaji, ya naik posisi, naik jabatan, naik gaji otomatis gitu ya, maka anak-anaknya pun juga menuntut. Nah kalau kita lihat di sini sebentar sebelum ke sana dulu. Awalnya si A diberikan bekal 1 juta, si B diberikan bekalnya 100.000 rupiah.
Maka kalau kita lihat selisihnya berapa ini Bu dan Bapak? Selisih uang bekal A dengan B. 900 Pak, 10%. 900.000 rupiah. Jadi ada selisih yang cukup signifikan antara bekal si A dengan si B, yaitu 900.000 rupiah. Kemudian ceritanya adalah karena orang bapaknya naik gaji, naik jabatan, naik gaji, maka anak pun juga tuntut adanya peningkatan uang bekalnya. Maka oleh orang tuanya si A dinaikkan dari 1 juta menjadi 1.500.000, ya. Si B pun juga sama dinaikkan dari 100.000 menjadi 200.000. Maka kalau kita lihat di sini secara kuantitatif, awalnya selisih bekal A dengan B cuma 900, sekarang dengan kenaikan gaji orang tua, selisihnya bagaimana Ibu dan Bapak? 1.500 dengan 200. Selisihnya berapa nih? Selisih antara Ini tambah bekal besar, A Prof. dengan si B. 1,3 ya. Sekarang selisihnya menjadi 1,3, menjadi jauh. Awalnya selisih cuma 900, sekarang selisihnya jadi 1.300.000. Ya, maka melihat kondisi ini, ya, maka kemungkinan B bisa protes. Kok uang bekal si A kakak dengan saya makin jauh, ya, makin jauh ya. Awalnya selisih 900, sekarang dengan peningkatan bekalnya selisihnya makin jauh menjadi 1.300.000. Ya, di mana si A itu naik 500, si B naik 100. Nah, secara kuantitatif kesan bahwa yang menikmati gaji orang tua itu kesannya si A, bukan si B. Maka si B protes. Ya, kalau bicara mengenai return secara kuantitatif, kesannya bahwa peningkatan bekal si A lebih tinggi daripada si B. Padahal secara substansi, secara kualitatif, sebetulnya siapa yang paling besar menikmati peningkatan gaji orang tuanya, si A atau si B? Ya, si B, Ibu dan Bapak. Si A itu cuma naik 50%, sedangkan si B naik 100%, 2 kali lipat dibandingkan dengan bekal sebelumnya. Sebetulnya kalau mau protes, harusnya yang protes si A, karena peningkatan bekalnya itu jauh lebih kecil dibandingkan peningkatan bekal yang diterima oleh si B. Kalau mau fair, si A harusnya naik dari 1 juta menjadi berapa? 2 juta. 2 juta. Ya, nah ini satu kesalahan fatal di dalam proses decision making. Kalau di dalam penentuan return kita hanya menggunakan satuan nominal seperti ini, ya. Jadi ini bisa menyesatkan di dalam proses pengambilan keputusan. Demikian pula di dalam penentuan return secara lebih intuitif, sebetulnya kita lebih tepat kalau menggunakan satuan return ini dengan menggunakan satuan percentage secara kualitatif. Ya, bahwa penentuan return dengan satuan percentage, it is generally more intuitive to think in term of percentage rather than dollar di dalam penentuan return. Maka dengan demikian, di dalam penentuan return on investment, ya, yaitu dengan cara menjumlahkan Ibu dan Bapak antara dividen yield atau income yield. Di sini kasusnya adalah untuk saham. Ya, dividen yield, berapa besaran return yield yang akan diterima dari sebuah investasi pada saham, yaitu dividen yield. Dividennya sendiri merupakan perbandingan antara besaran income di sini dividen, dibagikan dengan beginning price. Jadi dibandingkan dengan proporsi return yang diterima sebelumnya. Ya. Demikian juga untuk menghitung capital gain yield, yaitu adalah selisih antara ending price dikurangi dengan beginning price dibagi dengan beginning price. Dengan demikian, maka penentuan return of percentage, ini yang sering kali pula kita menyebutnya actual return, itu merupakan penjumlahan antara dividen yield ditambah dengan capital gain yield. Jadi satuannya prosentase.
ya. Karena kalau satuannya adalah nilai nominal, sulit. Ada makna, ada informasi apa, dan apa yang bisa kita komparasi dari sesuatu nilai yang sifatnya nominal, agak sulit, ya. Nah, kembali ke case yang tadi, ya. Jadi dimisalkan ibu dan bapak membeli saham ya di harga $35. Kemudian dari saham tersebut ibu dan bapak akan memperoleh dividen sebesar 1,25, ya, sebesar 1,25. Kemudian si saham tersebut saat ini mampu dijual di ekspektasi di harga 40, terjadi kenaikan nih, ya. Nah, kembali kepada case yang tadi, kira-kira berapa nilai return dalam satuan dolar yang menjumlahkan antara income atau dividen 1,25 ditambah dengan selisih 40 kurang 35, 5 tambah 1,25 ketemu di angka $6,25. Tadi saya menyebutkan dengan angka $6,25 ini sulit dimaknai. Ada informasi apa ke dalam 6,25 ini? Apakah sebuah investasi yang menguntungkan ataukah tidak? Sulit, ya. Kita bisa komparasikan, bisa kita bandingkan. Karena harus ketemu dulu berapa besaran return, ya. Apakah ini menarik atau tidak return ini? Apa yang bisa kita bandingkan? Susah, Ibu Bapak. Sedangkan kalau kita misalnya mau investasi pada bank deposito, ya, yang paling pertanyaan yang akan muncul, berapa kira-kira tingkat bunga ya simpanan yang kalau kita mau simpan uang di bank? Kan kita tidak melihat besar kecilnya jumlah uang, ya, yang mau kita simpan. Yang kita tahu, yang kita tanyakan adalah berapa tingkat bunga. Kalau kita mau simpan uang di bank dalam bentuk deposito, berapa tingkat return, berapa tingkat bunga? Kalau kita mau investasi pada reksadana, berapa besar return kalau kita mau investasi pada obligasi, kan begitu, ya. Nah, maka untuk memperbaiki kelemahan penentuan return tersebut, maka kita perlu menentukan nilai return dalam satuan percentage agar nilainya itu lebih punya makna, punya nyawa, punya informasi yang lebih meaningful gitu ya. Yaitu dividen yield. Ya, dividen yield itu adalah perbandingan antara berapa besar dividen yang akan diterima dibandingkan dengan harga saham sebelumnya, beginning price. Jadi 1,25 dibagi 35, ketemulah angka 3,57. Jadi besaran return kalau investasi pada saham, untuk dividen saja, saya akan menerima returnnya 3,57%. Ya, ditambah dengan capital gain. Selisih 40,35, ya, dikurangi 40 dikurangi 35 dibagi 35 ketemu 14,29%. Sehingga total percentage of return dari saham tersebut sebesar 17,86%. Maka nilai 17,86 ini menjadi meter nih. Jadi banyak info, ya. Ya, ini bisa kita komparasikan. Mau simpan di mana nih? Ya, SBI berapa, BI rate berapa? Kemudian tingkat bunga deposito berapa? Yang paling tinggi berapa? Simpan di reksadana berapa? Ini sekarang bisa kita komparasikan, ya. Eh, itu, ya, hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, ya. Jadi dengan demikian maka the percentage of return ya lebih kepada penjumlahan antara income yield ditambah dengan capital gain yield-nya, ya. Apapun jenis investasinya seperti itu, Ibu dan Bapak. Sampai di sini barangkali ada hal-hal yang ingin Ibu dan Bapak sampaikan, ya, atau ingin yang Ibu Bapak ingin konfirmasi, silakan. Oke, berikutnya Ibu dan Bapak, ya, bahwa finance market allow companies, government, and individual to increase their utility, ya. Jadi bahwa pasar keuangan ini tentu saja memungkinkan bagi setiap perusahaan, ya, kemudian pemerintahan, government, serta individu untuk bisa meningkatkan apa namanya utilitiesnya, ya, kegunaannya, kemanfaatannya gitu. Sampaikan di sini bahwa saver have the ability to invest in financial asset so that they can defer consumption and earn a return to compensate. Oh ya, ya. Jadi apa istilahnya, saver itu ya yang nabung lah gitu ya. Yang nabung itu akan memiliki kemampuan ya untuk bisa berinvestasi pada aset keuangan, ya,
Ya, sehingga mereka tentu saja karena dengan menabung itu kan menunda investasi konsumsi gitu ya untuk bisa menghasilkan keuntungan sebagai kompensasi dari tindakan penyimpanan tersebut gitu ya. Sedangkan sisi lain si borrower atau si peminjam akan memiliki akses yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi gitu ya, available so that they can invest in productive asset. Sedangkan dilihat dari sisi si borrower, sisi si peminjam, maka akan memiliki banyak akses gitu ya lebih baik terhadap modal yang tersedia sehingga mereka dapat berinvestasi pada berbagai pilihan-pilihan aset-aset yang produktif ya. Oke. Kemudian financial market also provide us with information about the return. Oke. Ya. Nah, dari tabel grafik grafik di ini Ibu dan Bapak bisa kita kelihatan sesuai filosofi keuangan di mana beberapa pilihan investasi ya bahwa high return, low return itu dapat kita gambarkan di sini nih. Dan sebagai grafik untuk menentukan apakah menarik tidaknya suatu investasi yaitu dengan memperhatikan besaran tingkat inflasi gitu ya. Bisa lihat di sini bahwa gerakan daripada inflasi ini cenderung hampir merapat dengan treasury bill. Kalau treasury bill di kita ini mungkin BI rate lah gitu ya. Tingkat bunga bank acuan, BI acuan gitu ya. Cenderung lebih tipis ya. Dan sih kelihatan bahwa long term government bond ya kalau di kita ini mulai ori lah gitu ya. Memang secara return memang lebih tinggi, ya menarik lah begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini yang lebih cukup tinggi potensi returnnya itu adalah pada investasi pada saham-saham small small company ya. Kalau di Indonesia mungkin pada saham-saham third liner gitu ya yang memang baru listing yang masih kita mengamati terus bagaimana pergerakan sahamnya, animo di masyarakat investor juga seperti apa. Itu small small company stock ya. Sedangkan yang large itu cenderung lebih stabil, memang secara return memang di bawah ya. Tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan return kalau kita investasi pada government bond. Ini juga lebih menjelaskan bagaimana hubungan risk and return ya seperti ini. Nah ini ya bahwa sebuah investasi tentu saja diharapkan memang lebih tinggi returnnya gitu ya di atas inflasi. Di sini long term government bond, long term corporate juga cenderung lebih lebih menarik gitu ya, lebih tinggi returnnya dan resikonya juga sama, lebih tinggi juga. Nah ini kelihatan di sini. Semakin tinggi sebuah investasi memberikan tingkat return yang tinggi, dihadapkan juga pada resiko juga yang cenderung lebih tinggi pula seperti itu. Ini ya. Nah, Ibu dan Bapak ya, dari sudut pandang investor, mengamati pergerakan harga pasar saham, maka ada dua variabel utama, maka ada dua parameter utama ya yang perlu kita amati di dalam penentuan prospek investasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Variabel tersebut yang pertama adalah besaran varian atau standar deviation measure the volatility of asset return. Ya. Jadi yang pertama itu adalah return, expected return. Yang kedua adalah varian ini atau standard deviation. Varian atau standard deviation ini satu parameter variabel untuk mengukur besar resiko Ibu dan Bapak. Risiko, risk gitu ya. Nah, risk atau risiko dari suatu investasi pada saham merupakan bentuk penyimpangan, bentuk ketidakpastian, measure dari the volatility of asset return, tingkat volatilitas, tingkat fluktuasi dari return aset. Ya, di mana disampaikan di sini berikutnya nih.
di mana the greater the volatility, di mana ketika tingkat volatilitas semakin tinggi, ketidakpastian semakin tinggi, maka the greater the uncertainty menunjukkan the greater of risk. Ya, semakin tinggi pula potensi tingkat resikonya. Penyimpangan bakunya semakin tinggi, ketidakpastiannya semakin tinggi, maka bisa dipastikan potensi resikonya juga akan semakin tinggi. Ya. Kemudian berikutnya bahwa historical varian, yang namanya varian, itu merupakan sum of square, merupakan akar dari deviation. Ya, merupakan akar deviasi dari mean rata-rata dibagi dengan number of observation dikurangi 1. Ya, karena kita di sini bicaranya mengenai deviasi nih. Deviasi itu kan penyimpangan. Ya, di mana kalau varian itu merupakan akar dari deviasi, sedangkan standar deviasi merupakan bentuk kuadrat, square root of the varian. Jadi intinya sebetulnya sama lah. Varian dan standar deviasi ini merupakan ukuran dari risiko investasi pada sebuah investasi, return dari sebuah investasi. Ini contohnya Ibu dan Bapak. Ya, dimisalkan, ya eh, pada suatu jenis saham, ya kita memiliki data seperti ini, Ibu dan Bapak, di mana actual return-nya dari saham tersebut pada tahun pertama ini historical data ya, ini historical data bahwa pada tahun pertama saham tersebut potensi memiliki actual return-nya 0,15 atau 15%. Nah, apa itu actual return? Actual return ini tadi yang saya sampaikan merupakan penjumlahan antara dividend yield ditambah dengan capital gain yield. Ketemulah angka di 0,15. Karena kita bicara historical, ya. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun kedua pada masa yang lampau, kita bicara historical kan. Keuntungannya menjadi 0,09. Masih untung, tetapi keuntungannya lebih kecil daripada keuntungan pada tahun sebelumnya. Ya. Tahun ketiga masih positif, tapi positifnya terus mengecil, trennya menurun begitu ya. Tetapi di tahun keempat naik lagi 0,12. Jadi trennya itu turun, turun, tapi di tahun terakhir naik. Kita jumlahkan, total actual return itu sebesar 0,42. 0,42. Ya. Nah, berikutnya dari 0,42 ini jumlah ya. Kita hitung min rata-ratanya. Coba Ibu dan Bapak, sekarang coba dihitung 0,42 dibagi 4 nih. Berapa rata-rata actual return-nya per tahunnya? Coba 0,42 dibagi 4. 0,105 Prof. Ya, maka ketemu ini average return. Ya. Nah, penghitungan rata-rata yang berusaha seperti ini 0,42 dibagi 4 itu adalah arithmetic mean gitu ya. Jadi mengukur rata-rata dengan menggunakan aritmetik. Jadi kita menghiraukan apakah terjadi perbedaan yang signifikan atau tidak, kita pukul rata, yaitu aritmetik. Ya, aritmetik mean, mengukur rata-rata dengan menggunakan metode aritmetik. Jumlahkan bagi 4, ketemulah 0,105. Maka average return rata-rata setiap tahunnya ketemu angka ini. 0,105 dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mengukur selisih penyimpangan dari actual return terhadap average return.
Ya, inilah yang disebut dengan deviation from the mean, penyimpangan dari rata-rata. Pada tahun pertama, si saham tersebut menghasilkan return 0,1 0,15, sedangkan rata-ratanya di 0,105, maka terjadi selisih positif. Ya kan? Coba selesaikan aja nih. 0,15 dikurangi 0,105. Ketemu? Iya, Prof. Ya. 0,045. Ketemu 0,045. Positif nih. Artinya bahwa keuntungan yang didapat pada tahun pertama itu jauh lebih tinggi. Sehingga menghasilkan deviasi yang positif. Tapi akan terbalik pada kondisi tahun kedua dan tahun ketiga, di mana actual return-nya lebih rendah, lebih kecil dibandingkan dengan average rata-rata, average return rata-ratanya. Ya, tahun kedua minus 0,15, tahun ketiga minus 0,045, dan tahun keempat kembali positif. Ya, kembali positif. Nah, ini deviation. Ya. Nah, untuk mengukur besaran resiko, kita kuadratkan deviasi tersebut, Ibu dan Bapak. Ya, untuk menentukan agar resiko itu kan tidak bernilai negatif positif. Ya, resikoku nilainya itu adalah sebesaran tertentu, maka kita coba kuadratkan. Maka 0,045 kita kuadratkan, maka ketemu angka ini nih, 0,002025. Betul? Demikian juga deviation from mean pada tahun kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya seperti itu. Betul? Coba dicek aja dulu, karena di slide tidak ada penjelasan detail seperti ini. Tahu udah ketemu angka itu aja. Iya, betul, Prof. Ya, kemudian selanjutnya dari bentuk kuadrat dari masing-masing deviation, kita jumlah, ketemulah angka di 0,0045. Ya. Nah, karena ini sudah bentuk kuadrat, inilah eh, total square deviation 0,045. Maka berikutnya untuk menghitung varian, ya, bentuk penyimpangan varian, kita bagi nilai total square deviation ini dibagi dengan jumlah seluruh data dikurangi satu, karena kita ingin lihat penyimpangannya, dikurangi satu data. Jadi 4 kurangi 1 menjadi 0,0015. Ya. Nah, itu varian. Ini nilai varian. Kalau Ibu dan Bapak mau dikonversi nilai varian ini ke dalam nilai standar deviasi, maka nilai varian ini Ibu dan Bapak diakarkan. Maka ketemulah angka 0,03873. Ini bentuk akar. Karena varian itu bentuk kuadrat dari standar deviasi, atau standar deviasi merupakan akar dari varian. Ketemulah 0,03873. Betul? Nah, sekarang kita dari data ini kita memiliki sebuah informasi, Ibu dan Bapak, bahwa investasi pada saham ini akan memberikan potensi return-nya rata-rata sebesar 0,105 positif. Ini rata-ratanya ini. Namun ada potensi risiko sebesar 0,03873. Nah, data itulah yang bisa kita gunakan di dalam menentukan, ya,
prospek investasi yang akan Ibu Bapak lakukan di masa yang akan datang. Apakah ini sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang matter untuk dilakukan sebuah investasi atau tidak gitu. Ya, keuntungannya 0,105 sedangkan resikonya 0,03873. Ya. Sampai di situ dulu barangkali. Jadi dengan demikian jelas bahwa ukuran resiko dari sebuah investasi itu sangat ditentukan oleh fluktuasi return, actual return dari investasi itu sendiri. Ya, dari investasi itu sendiri. Ya. Oke, ini juga masih menjelaskan yang tadi bahwa adanya sebuah hubungan yang positif antara risk and return, risk and return, di mana kedua variabel tersebut selalu digunakan sebagai parameter utama di dalam menentukan eh, menarik tidaknya sebuah kegiatan investasi, trade-off teori, gitu ya. Di mana harapannya return yang kita terima itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat risikonya, gitu ya. Untuk kemudian kita komparasikan dengan hasil investasi pada jenis yang lain, begitu. Nah, apa yang sudah kita pelajari tadi, Ibu dan Bapak, seperti ini adalah teori pertama di dalam investment management teori modern, ya, yang diperkenalkan oleh seorang pakar keuangan, ya, yaitu Harry Markowitz, yang menemukan ilmu ini tahun 1955, tapi kemudian mendapatkan Nobelnya itu di tahun 2000-an. Ya, jadi ilmunya ini ilmu eh, bahwa pada akhirnya di dalam proses pengambilan keputusan selalu kita mempertimbangkan risk and return, ya, risk and return dalam hal yang sifatnya keseharian, rasional gitu ya, bahwa di dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan kelebihan kekurangannya, keunggulan kelemahannya, maslahat dan mudaratnya, kan begitu, baik dan buruknya itu yang kemudian, oh ini bahwa ini juga relate betul gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa di dalam proses pengambilan keputusan selalu kita mempertimbangkan dua hal tersebut, ya, keuntungan dan kerugiannya, resikonya dan keuntungannya, dan seterusnya. Ya. Nah, tadi yang disampaikan mengenai ukuran min itu ada dua, ya. Yang pertama tadi yang paling mudah dan paling sering kita kenal itu arithmetic mean, ya. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah geometric average gitu ya, pengukuran sisa geometrik. Ini misalnya begini nih, ya. Tahun pertama sebuah saham investasi menghasilkan return positif 5%, tahun berikutnya turun drastis 3%. Tahun ketiga fluktuasi naik tajam 12%. Nah, kalau menggunakan aritmetik kan kita 12 aja tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi fluktuasinya, signifikan tidaknya, ya sudah kita jumlahkan aja semuanya. 5 dikurangi 3 tambah 12 bagi 3, ketemu di angka 4,67%. Sedangkan kalau geometrik perlu mempertimbangkan bobot, ya, perlu mempertimbangkan bahwa kejadian case pada satu tahun tertentu mungkin tidak bisa sama dengan kejadian case pada periode atau pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga dengan menggunakan geometrik average itu dengan cara kita menambahkan nilai angka 1 sebagai konstanta ditambah dengan 5% 0,05 dikalikan dengan 1 dikurangi 0, karena minus kan, dikurangi 0,03 dikalikan 1 tambah plus 0,12 pangkat sepertiga dikurangi 1. Jadi ini ada perbedaan yang memang berbeda ya, berbeda. Yang pertama aritmetik itu 4,67%, rata-ratanya, sedangkan kalau yang geometrik rata-rata itu di 4,49%, agak lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dengan menggunakan aritmetik. Walaupun kalau menggunakan geometrik pun juga kita perlu mempertimbangkan hal-hal lain. Tadi kira-kira persentase perubahannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau secara apa namanya
eh, geometrik dalam konteks kita memang tidak memiliki sebuah informasi faktor penyebab apa terjadinya perbedaan yang signifikan tersebut, maka bisa menggunakan formulasi ini. Satu ditambahkan dengan perubahannya, dikalikan, kemudian dipangkatkan dengan berapa jumlah data yang diketahui dari pengukuran rata-rata tersebut. Tuh. Oke, berikutnya Ibu dan Bapak, saya perlu menjelaskan kenapa kita dan penting perlu di dalam pasar saham mempertimbangkan berbagai macam data dan informasi. Ibu dan Bapak, di dalam tadi kan, di awal banget tadi sampaikan bahwa kenapa kita penting dan perlu mengamati bagaimana fluktuasi return di pasar saham. Judulnya pun juga kan Some Lesson from Capital Market History. Ya, kenapa di dalam pembelajaran mengenai financial management kita lebih lebih sorot pandangnya adalah ke capital market. Karena capital market jelas ini merupakan pasar yang efisien, Ibu dan Bapak. Apa itu pasar yang efisien? Yaitu pasar yang semua pergerakan sahamnya didasarkan kepada berbagai macam data dan informasi yang aktual dan rasional. Yang aktual dan rasional. Ya, mungkin di antara benak Ibu dan Bapak, enggak juga, Pak. Kadangkala saham itu juga berfluktuasi dalam kondisi yang penuh dengan ketidakjelasan, ya. Seperti yang barangkali teman-teman apa namanya yang pernah di kelas saya gitu ya, atau ada satu soal manajer keuangan dihadapkan pada kondisi yang frustasi karena seolah-olah bahwa kinerjanya itu ditentukan oleh sesuatu informasi yang dikendalikan oleh market gitu ya. Kesannya nggak fair gitu ya. Ya memang begitu kondisinya. Ya, kita bicara mengenai harga saham itu kan ada dua, ya, harga atau nilai buku dan nilai pasar. Nilai buku itu nilai yang berdasarkan kepada actual dari fundamental perusahaan. Ya, basisnya adalah accounting basis. Sedangkan harga pasar, nilai pasar itu nilai atau harga yang dipersepsikan oleh market, ya, oleh market, oleh mau-maunya pasar. Gitu kan. Tapi mau-maunya di sini bukan berarti semau-maunya, gitu. Ya, karena investor itu cenderung rasional. Kenapa rasional? Ya iyalah rasional. Dia mempertaruhkan semua nominal investasi yang sangat besar itu dihadapkan pada sesuatu yang mampu dan bisa terukur, ya, yang mampu dan bisa terukur itu Ibu dan Bapak. Nah, apa itu yang mampu dan bisa terukur? Ya, adalah berbagai macam data dan informasi yang qualified yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, maka bahwa harga pasar saham itu memang penuhnya adalah ditentukan oleh interaksi supply and demand oleh market, gitu ya. Memang demikian kondisinya, tapi bukan berarti bahwa si manajer perusahaan tidak memiliki berbagai macam daya dan upaya untuk bisa menginfluence semua kondisi-kondisi fundamental, ya, yang bisa dipublish menjadi konsumsi publik, menjadi konsumsi investor. Itu tugas utama dari si manajer keuangan. Bukan sudah saja dia pasrah, ya, tapi dia melakukan berbagai macam daya dan upaya bagaimana caranya pasar market itu diinfluen, ya, oleh manajer keuangan internal perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa banyak, ya, cara upaya yang bisa dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk bisa mempengaruhi persepsi pasar, yaitu dengan melakukan kebijakan-kebijakan corporate action, ya, apakah itu kebijakan stok dividen, kebijakan apa namanya
bisa merubah-rubah tidak. Ya, akhirnya pasar ngikut apa yang sudah menjadi diputuskan oleh kebijakan internal perusahaan. Ya, karena manajemen melihat bahwa kalau stock split itu sahamnya terlalu mahal gitu ya, sehingga nggak lagi menarik untuk diinvestasikan stuck di situ kan pada harga yang cukup tinggi gitu. Maka kebijakan perusahaan dia melakukan memecah harga saham pada harga yang lebih murah ya pada satu trading range yang dianggap lebih menarik begitu. Kan pasar ngikut, rame lagi di situ kan. Kebalikan dari stock split ya reverse stock. Ya, kemudian ada stock dividend, ada kebijakan right issue, ada kebijakan buyback, repurchase of stock. Itu. Nah, kenapa pembahasan kita ke sana? Karena itu ya semua data informasi di pasar saham itu adalah efisien. Ibu dan Bapak ingin melihat bagaimana kondisi saham itu, kondisi performa perusahaan itu bisa dilihat ya di annual report ya bisa dibuka secara instantly, kemudian secara transparan ya itu bisa dilihat sehingga semua data informasi di capital market itu dianggap lebih efisien. Sulit kalau kita bandingkan dengan pasar-pasar yang sifatnya real asset. Ya, tempo hari mungkin saya sempat cerita kepada ibu dan bapak. Di sini ada Mas Dolis nih. Ya, Mas Dolis punya rumah misalnya. Ya, rumah dulu dibeli di harga 1 miliar. Sekarang kemarin ada yang nawar mau di harga 5 miliar. Gitu. Ya, wah menarik ini. Dulu saya beli 1 miliar, sekarang ada yang mau nawar 5 miliar. Ya udah jual aja deh, gitu ya. Bisa begitu kan? Namun ketika tetangga Mas Bro sebelah kanan, ya, ah lumayan juga tuh. Dulu beli 1 miliar, sekarang mampu dijual 9 miliar, lumayan selisih 4 miliar, untung tuh. Maka terpincut tetangganya, ya, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kok nggak ada yang nawar? Rata-rata nawarnya 1,5, paling top itu paling 1,6 miliar gitu. Kok beda, beda nasib? Bisa begitu kalau real asset. Ternyata kenapa itu yang mau mau membeli harga 5 miliar? Karena rumah Mas Doli itu penuh dengan feng shui gitu ya. Wah menarik karena lokasinya pas belokan banget. Mas sinar matahari masuk ke kamar langsung. Bisa begitu, itu nggak efisien. Itu sangat tidak rasional gitu. Tapi di pasar aset bisa saja kemungkinan terjadi seperti itu. Tapi kondisi yang sama nggak mungkin, sulit bisa terjadi di pasar saham yang based on-nya adalah kondisi fundamental perusahaan. Jadi bukan semau-maunya seenak-enaknya. Bahwa terjadi perlu fluktuasi itu terjadi dalam kondisi jangka pendek. Nah ini kemarin kan ketika kasus berbagai macam kasus-kasus gitu ya. Ada perang dagang, kemudian ada perang Timur Tengah, konflik Timur Tengah segala macam. Bahwa sempat pasar saham Indonesia juga agak sempat terpuruk dan sebagainya tempo hari. Karena back to basicnya kondisi kita memang kuat, fundamental kita kuat, itu hanya kondisi perubahan yang sesaat. Back to basic balik lagi ke posisi semula begitu. Ya, karena fundamentalnya memang kuat. Nah, itu yang dimaknai dengan pasar saham yang efisien. Ya, dari sini nih. Stock prices are in equilibrium or are fairly priced. Ya, kemudian efficient market do not imply that investor cannot earn a profit. Ya, jadi dengan kondisi pasar yang efisien, ya apa namanya sulit, gitu ya, sulit bagi investor untuk bisa mendapatkan harga-harga yang abnormal, gitu ya, yang beda sendiri, begitu, yang beda sendiri. Ya, jadi pasar yang efisien tidak berarti bahwa investor tidak dapat memperoleh keuntungan positif di pasar saham. Ya. Ya, nah ini penjelasan berikutnya memberikan makna mengenai eh, market yang efisien, ya. Jadi there are many investor out there doing research. Oh ya, jadi memang akan di sana yang melakukan berbagai macam penelaahan gitu ya. If investor stop researching stock, then the market will not be efficient. Oke. Ya. Nah, dilihat dari
Jadi efisien di sini maknanya adalah informasi, Ibu dan Bapak ya. Nah, kita lihat. Nah, secara menyeluruh, karakteristik pasar modal di dunia ini hubungannya dengan efisiensi. Efisiensi di sini hubungannya dengan informasi itu terbagi tiga, Ibu dan Bapak. Yang pertama ada EMH. EMH tadi ya efisiensi, market hypothesis, di mana pasar modalnya itu strong form efisiensi. Ya, strong form efisiensi. Nah, di sini mengatakan bahwa strong form efficiency itu bahwa prices harga itu merefleksikan. Jadi harga saham itu merefleksikan all information, semua informasi apapun, including ya termasuk apakah itu informasi untuk publik atau informasi yang sifatnya private. Artinya bahwa sebuah pasar saham dengan efisiensi yang kuat, bentuk yang kuat, bahwa harga itu merefleksikan semua informasi apapun ya yang ada di dalam pasar modal tersebut. Jadi ini benar-benar pasar yang kuat gitu ya, yang kuat. Ya, ya. Nah, jika pasar ini kuat ya, maka si investor sulit mendapatkan abnormal return ya karena semua regardless of the information they processing ya sangat tergantung kepada semua informasi ya yang mereka miliki gitu ya. Kemudian that market are not strong, efficient and ya, oke. Nah, yang kedua adalah pasar saham yang efisiensi setengah kuat, artinya memang agak di bawah. Nah, di sini dikatakan bahwa prices reflect all publicly available information including trading information, annual report dan press release ya dan seterusnya. Jadi harga saham itu mencerminkan hanya semua informasi yang tersedia untuk publik saja ya, termasuk adalah informasi trading, kemudian annual report. Jadi eh, bahwa informasi insider trading information eh, internal kita kita nggak tahu ya. Jadi yang dipublikasikan saja yang keluar itu yang bisa kita dapat gitu ya. Juga sama, if the market semi strong form efficient, then investor cannot earn abnormal return by trading. Ya, oke. Nah, implikasinya ya analisis fundamental itu nggak bisa ya untuk bisa mendapatkan abnormal return. Dan terakhir, ini weak form nih. Jadi harga itu hanya mampu merefleksikan berbagai macam informasi-informasi pasar yang lalu, ya informasi-informasi eh, eh, informasi pasar yang lalu, ya termasuk harga dan such as price dan volumenya. Nah, di sini jika pasar weak form efisien, ya maka investor tidak dapat memperoleh keuntungan abnormal dengan memperdagangkan informasi pasar. Ya bahwa analisis technical and analysis will not lead to abnormal return. Ya, nah pasar modal Indonesia apa namanya Bursa Efek Indonesia BI ya termasuk kategori ini nih weak form efisiensi ya. Karena tidak semua perusahaan mampu mempublikasikan kepada publik hal-hal yang sifatnya private dan privacy itu belum digunakan sebagai konsumsi publik ya jadi masih lemah lah gitu ya. Baik, mungkin itu Ibu dan Bapak beberapa lesson ya lesson learn yang bisa kita dapat dari berbagai macam data informasi yang disajikan oleh pasar modal untuk publik gitu ya, untuk publik. Itu mungkin Ibu dan Bapak yang bisa disampaikan ya. Silakan barangkali kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan, ingin konfirmasi disilahkan. Sebelum Ibu dan Bapak silakan nanti melakukan breakout ya kalau akan melakukan diskusi kelompok dari cases yang sudah saya sampaikan di BIG.
Silakan, barangkali kalau ada hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, udah Bapak. Prof, izin tanya Prof, saya Ya, ya, silakan Mas Yoti. Prof, saya perhatikan dari terkait dengan market efisiensi itu selalu ditekankan earn abnormal return gitu loh. Ya, ya. Kenapa abnormal return yang selalu dikejar ya Prof ya? Maksudnya bukankah investor sebaiknya malah seperti kita-kita lah ya, diarahkan aja kepada yang pasti-pasti aja, yang aja gitu. Apakah memang abnormal ini yang memang paling menarik gitu ya Prof? Ya, ini menandakan bahwa manusia itu adalah individu yang nggak pernah puas. Ya, jelas bahwa kalau mau investasi pada saham, seorang investor itu akan dapat dividen. Ya, jelas itu dividen. Dividen itu diibaratkan seperti the bird in the hand theory. Seperti burung dalam genggaman tangan. Artinya merupakan suatu kepastian return yang akan didapat. Ya, tapi kan manusia begitu. Kalau bisa untung dua, kenapa satu? Kan gitu. Ya, karena itu adalah kodrati manusia. Ya, tidak pernah puas dengan apa yang didapat. Nanti kita bahas nanti lebih lanjut di dalam pembahasan mengenai behavior ya, behavior investor. Ya, itu yang pertama karena memang nggak pernah puas. Kemudian karakteristik investor juga memang bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Ada investor yang sukanya dividen saja, yang pasti-pasti. Ya, tapi ada juga investor dia tidak berharap pada dividen. Dia berharap dari abnormal return, dari perubahan harga saham. Ya, bagi dia tuh dividen tuh nggak meter berapa dividen. Paling setahun dua kali. Ya, sekalinya juga dapat berapa rupiah sih persen yang akan didapat. Bagi dia tuh nggak meter, nggak apa ya, nggak menarik lah gitu. Ya, jadi ada investor lain yang kejarannya adalah abnormal return, kejarannya adalah capital gain. Ya, jadi dia betul-betul monitoring, monitoring. Ya, pada saat mana dia segera melakukan aktivitas buy, saat mana dia hold, saat mana dia sell gitu. Karena dia mengamatinya monitoring jangka pendek, sell and buy, sell and buy terus aja begitu. Dia tidak untuk dapat dividen. Dividen sendiri kan paling saat pada sesi di ex dividend date gitu ya, baru ketahuan siapa yang dapat, siapa yang enggak. Karena memang dia enggak menuntut untuk dapat dividen, dapatnya capital gain. Jadi itu eh, Mas itu kenapa kok cenderung dia dalam kondisi yang tadi kan, yang strong form saja pun itu kan masih ada potensi durasi-durasi waktu yang tipis itu ya, yang bisa dimanfaatkan. Siapa yang bisa menggrab waktu informasi semakin cepat, dia ada potensi memang akan dapat tambahan keuntungan dari situ gitu. Ya, dia akan coba-coba cari celah-celah aja gitu. Walaupun dalam waktu yang sempit gitu. Jadi itu lebih kepada karakter dan kodratnya manusia memang seperti itu, dan memang pula juga dihadapkan adanya pilihan, ada pilihan untuk mendapatkan return seperti itu. Demikian barangkali Mas Ayuti. Siap. Makasih Prof. Ya. Dan peluang itu ada, masalahnya kesempatan itu ada gitu. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk itu gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Ayuti. Yang lainnya barangkali teman-teman. Izin Prof bertanya Ya, Prof. ya silakan Mbak Rindi. Baik, Prof, tadi menyambung terkait dengan return dan juga standar deviasi tadi ya, Prof. Kalau Ya, tadi mereka di soal kan tadi average return-nya adalah 0,105 dan ya, juga betul. standar deviasinya 0,03. Nah, Hmm. apakah itu berarti menunjukkan bahwa eh,
kita tuh memilih investasinya itu berarti nilai average return-nya harus lebih besar dibandingkan dengan nilai risikonya seperti itu nggak sih Prof gitu. Itu yang Ya, pertama. Terus kemudian yang kedua tadi juga aritmetik dan geometrik. ya, Nah, apakah memang mungkin koreksi kalau saya saya ya, salah ya Prof ya. Berarti kalau kita pengen secara lebih detail, kita lebih bagusnya menggunakan geometrik dibandingkan aritmetik. Seperti itu kah Prof gitu. ya, Terima betul. kasih Prof. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rindi. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kalau kita menilai apakah sebuah investasi itu dianggap menarik atau tidak, memang sulit kalau hanya mengukur dari investasi itu sendiri, hanya pada satu jenis investasi saja. Ya, perlu kita melakukan komparasi. Perlu kita melakukan komparasi. Namun, kalau kita dihadapkan hanya memilih pada satu jenis investasi, ya harapannya adalah investasi yang mampu memberikan tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah, kan begitu, ya. Atau setidaknya keuntungan yang akan didapat itu mampu menutupi risiko kerugiannya. Itu yang pertama. Tetapi yang bagus itu manakala kita mengkomparasikan dengan pilihan investasi yang lain. Ya, tadi misalnya untuk investasi yang tadi dihasilkan expected return-nya atau average return-nya 0,105 dengan tingkat risiko 0,03 lah gitu ya. Kebetulan tingkat return-nya masih mampu mengcover potensi risikonya. Jadi masih ada potensi keuntungan positif yang kita dapat. Kemudian berikutnya yang paling eh, lebih memiliki makna yang lebih substansi kalau kita coba komparasikan dengan jenis investasi yang lain, apapun lah jenis investasi yang lainnya. Ya, nah misalnya jenis yang lain, ya misalnya eh, return-nya adalah misal lebih kecil lah, misalnya lebih kecil. Kalau tadi 0,105 sekarang 0,05 ya, return lebih kecil. Kemudian, namun resikonya pun jauh lebih kecil daripada yang tadi. Ini resikonya adalah misalnya defisit sadarnya 0,005 0,0 kalau kita kan 0,03 ya. Ini 0,007 lah misalnya. Nah, dihadapkan kondisi itu ya saya nanya ke Mbak Rini dulu. Yang tadi misalnya saham A lah. Saham A keuntungannya biar gampang gini deh. Saham A keuntungannya 10%, ya. Resikonya 3%, si A. Sedangkan saham B keuntungannya 5%, tapi resikonya tadi berapa? 10 ya, 5%. Resikonya ini 1,5. Coba kira-kira dihadapkan pada pilihan itu, Mbak Rindi akan pilih yang mana? Pada saham A atau mau pada saham B? Lebih ke A sih Pak. A. Kenapa pilih A? Tingkat keuntungannya masih Nah, 10 dan ya, resikonya istilahnya kita masih apa namanya 3%-nya masih bisa kita tolerir lah Pak gitu. ya. Karena itu bukan sesuatu hal yang salah. Itu bisa kita maklumi. Karena Barindi termasuk kategori investor yang cenderung risk lover, ya, atau risk takers. Karena orientasinya dari berbagai pilihan mana yang lebih memberikan keuntungan yang paling tinggi, ya, maka akan pilih A. Karena lihatnya untungnya lebih gede loh. Nah, namun mungkin bagi Mbak Raras, bagi Mbak Raras, saya lebih tertarik pilih yang B, Pak. Kenapa B? Risikonya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan A. Itu pun juga nggak salah. Karena Mbak Raras sebagai kategori investor yang risk averse, yang takut, yang enggan, yang sungkan dengan risiko. Setiap pilihan investasi akan memilih investasi yang risikonya paling rendah, paling kecil. Nggak salah. Jadi artinya preferensi pemilihan investasi sangat tergantung kepada karakteristik jenis investor itu sendiri.
Ya, namun ya bagi investor yang rasional, nah yang rasional yang tidak didasarkan kepada preferensi risk and return, maka risk and return kedua-duanya itu menjadi dua parameter yang perlu diukur lebih lanjut. Kalau tadi kan, kenapa Mbak Rindi pilih yang A? Karena orientasinya return. Kenapa Mbak harus pilih yang B? Karena resiko. Yang rasional, dua-duanya kita kolaborasi. Ya. Nah, untuk case yang tadi, kita butuh parameter yang ketiga yang disebut dengan, nanti kita bahas pada minggu yang akan datang, ya pada hari Kamis yang akan datang, yang disebut dengan coefficient of variation, variasi koefisien kedua-duanya. Ya, yaitu dengan cara membandingkan deviasi standar dibagi dengan average return. Bagi aja kedua-duanya. Ya, sekali lagi yang disebut dengan coefficient of variation itu dengan cara membagi nilai deviasi tadi dibagi dengan average return-nya. Ya. Nah, kira-kira coefficient variation yang mau bagaimana? Yang secara rasional yang akan kita ambil. Yang gede atau yang kecil? Resiko itu kan sebagai variabel pembilang kan? Pembilang, pembaginya return. Resiko sebagai pembilang, maka pembilang resiko yang bagaimana? Yang mau kita ambil, yang gede atau yang kecil? Resiko yang bagaimana? Dari investasi, ya investasi yang mau kita ambil. Tentu saja akan pilih resiko yang paling kecil kan? Maka pembilang kita tekan seminimal mungkin. Return sebagai penyebut. Return yang bagaimana? Yang mau kita ambil, yang kecil atau yang gede? Besar. Yang besar. Maka penyebut kita tekan semaksimal mungkin. Maka nilai koefisien of variation yang optimal itu yang bagaimana? Yang kecil atau yang gede? Yang kecil. Nah, sekarang kita bandingkan tadi tuh. Bandingkan, saya bukan tipikal yang bukan yang investor yang risk averse, bukan yang risk taker. Saya yang rasional. Dua-duanya kita pertimbangkan. Tadi yang satu si A returnnya 10, resikonya 3. Si B returnnya 5, resiko 1,5. Coba bandingkan. Yang satu 3 dibagi 10, yang satu 1,5 bagi 5. Mana yang lebih kecil, itu yang secara rasional yang dianggap lebih optimal. Coba dihitung. 3 bagi 10, 0,3 ya. Dengan 1,5 bagi 5, berapa? Sama Pak, 0,3. Oh, kebetulan sama ya? Iya, sama. Itu silakan. Itu mau A, mau B, tidak ada bedanya. Silakan, udah ambil. Ya, tapi kalau misalnya yang satu lebih kecil, maka yang lebih kecil itu yang rasional, itu yang dianggap lebih optimal. Artinya apa? Artinya bahwa kalau yang koefisien variasi lebih kecil, artinya bahwa tingkat return yang didapat itu memiliki kemampuan yang jauh lebih besar di dalam mereduksi resikonya. Jadi dia lebih optimal. Returnnya itu lebih berharga, lebih apa ya? Lebih memiliki makna yang lebih tinggi karena memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi untuk bisa mereduksi resikonya gitu. Nah itu Mbak Arindi, benar-benar bisa menjawab ya. Terima kasih, Prof. Nah, yang kedua tadi yang aritmetik dengan geometrik ya. Yang geometrik kalau menggunakan tadi formula yang tadi itu satu ditambah terus pangkat itu kalau kita melihat ada sebuah deretan data gitu ya, di mana deviasinya itu atau penyimpangannya itu terjadi sebuah penyimpangan yang cukup signifikan ya, maka geometrik itu dianggap lebih tepat ya. Tetapi kalau misalnya, makanya dalam statistik eh, tadi kebetulan tadi kita tidak mengukur deviasinya ya. Di dalam statistik sebuah data itu dianggap stabil dan
layak dengan menggunakan arithmetic mean kalau deviasinya tidak lebih daripada 5%. Itu taraf signifikansinya tuh. Kan kalau kita meneliti itu, alfanya itu tidak lebih dari 5%. Resikonya itu. Ya teman-teman mudah-mudahan masih ingat dulu ketika nyusun skripsi kan suka ada taraf signifikansinya tidak lebih dari 5%. Jadi walaupun resiko itu gagal, penelitian ini gagal, resikonya itu nggak lebih dari 5%. Semakin kecil semakin bagus gitu kan. Nah, yang tadi kelihatan itu pasti deviasinya lebih dari 5%. Pasti jauh itu. Jadi ketika kita mentoleransi data itu masih apa namanya tidak lebih 5%, kita anggap itu bisa pakai aritmetik. Tapi kalau sudah mulai lebar, ya fluktuasi cukup signifikan, jangan pakai aritmetik, itu bisa menyesatkan. Lebih tepat menggunakan geometric mean. Itu mungkin Mbak Rindi sudah cukup puas. Ya, terima kasih Bapak. Ya, baik. Yang lainnya, teman-teman? Baik, kalau memang tidak ada, silakan. Kalau memang sudah dibuat kelompoknya, Mas Kevin? Mas Kevin? Iya Pak, Masih? sudah Pak, sudah saya buatkan kelompoknya Pak. Ini saya nggak ngerti nih. Apakah ini ruang Zoom ini dimungkinkan kita bisa breakout ya? Biar saya bisa coba mampir-mampir. Itu sih keterangannya ada Pak, breakoutnya Pak. Sebentar, saya ini dulu. Ya. Nanti deh kalau gitu, kita ini kuliah ini hari apa? Hari kapan aja ya? Selasa dan Kamis Pak. Oke deh. Mas Kevin punya nomor kontak saya nggak atau teman-teman? Ada Pak. Ada ya. Oke, kalau Iya. gitu tolong apa di reminder saya. Saya akan menggunakan yang Zoom saya aja deh, yang premium biar kita bisa mengarrange sendiri kalau memang akan breakout. Oh baik Pak. Iya Pak. Nah ini gimana nih? Kalau yang sekarang gimana nih? Nge-breakoutnya gimana? Ini sih kata Mas Gilang Oh ini di masih. FR 11 dan 15 Pak. Oh ya udah kalau gitu silakan ya manfaatkan. Ini ada berapa kelompok ini? Ada 4 Pak. Oh, 4. Per kelompoknya Heeh. berapa orang? 2 kelompok ada yang 6 kelompok dan 2 kelompok sisanya ada 5 orang Pak per Oh, kelompoknya. oke. Jadi 5 dan 6 orang ya per Iya. kelompoknya ya. Oke, jadi 4 kelompok ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan kalau Jadi begitu Pak, Ibu dan Bapak. Ya, nanti yang submit itu perwakilan kelompok saja atau setiap cukup perwakilan kelompok saja. Ya, dengan Oke. harapan nanti ada tugas kelompok, ada tugas perorangan gitu ya. Ya baik Siap. Pak. Ya, yang disubmit itu cukup perwakilan kelompok saja. Iya baik Pak. Ya, jangan double-double. Ya, kalau begitu gimana nih berikutnya? Jadi yang kelompok satu masuk ke room berapa? Ya Mas? sebentar, sepertinya kurang 2 break room kayaknya Pak ya. Baru baru ada 2 nih. Sebentar saya tanya Mas Gilang dulu ya Pak. Just breakout room gimana nih? Kayaknya 11 sampai 15 Bro Kevin. Biar Oh, 11 ya. sampai 15 cukup sih. Oke oke. Oh ya maksudnya seperti ya. Iya iya Pak. 11 sampai 15. Oke. Berarti yang Oke, kelompok 1 masuk ke break room 11. ya. Nah, begitupun menyelesaikan yang lainnya. 12, 13, Iya. 13, 14 ya. Oke. Oke Pak. Nanti saya coba mampir ya. Kan teman-teman bisa mengerjakan case-nya, nanti kita bahas sama-sama. Ya baik Pak. Oke, Terima kasih Pak. yuk sama-sama silahkan. Jadi kelompok 1 ke 11, kelompok 2 12, kelompok 3 13, kelompok 4 14 ya. Pak ini waktu diskusinya berapa lama ya Pak? Maaf Pak. Oh, sampai jam kita sampai jam berapa nih? Jam 9 ya? Sampai jam 9 Pak. Kalau setengah 9 bisa beres nggak? Cukup. Sorry, salah room. Salah room. Boleh. Selamat malam Bang Halo, Sayuti. rekan-rekan, Mas Salam Yudi. kenal. Halo, Salam kenal. salam kenal. Kak Sayuti, aku bikinin grup WA dulu ya buat kelompok kita. Kayaknya ini akan seterusnya deh, Iya, kalau gaya Pak, biar gampang koordinasi gitu ya. ya Oke. gaya Pak Dudi, memang selanjutnya selalu kelompok ya. Selamat malam juga Bang Doli. Salam
Malam, Pak Tulis, Mariani Mbak Sarah sama Mbak Sarah. oh Sarah ada dua ya. Mhm. Sarah dan Sarah. Sebentar. Terima Pak kasih ya. Dolis, Kalau Pak di Dolis, kalau di sini ada satu orang lagi belum join ya, Kak Alika ya. siapa ya? Nggak apa-apa lah, bisa. Ya Mbak. Oh, Pak, Pak Dolis tadi ada nge sempat nge-share nge-screenshot soalnya nggak? Ah udah nih, udah tak bikin dengan diskusi aja. Ya udah sambil bikin ini grup ya. Ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Wih, udah langsung Excel-nya ya, keren keren. Sudah join semua kan Mbak Sarah? Belum ya? Kurang satu ya. Apa ya? Harusnya 6 orang kita. Kita berenam, kurang satu Pak Dolis. Atau mungkin nggak apa-apa dibahas dulu kali ya. Nggak apa-apa dibahas dulu boleh. Sambil nunggu ya Pak Ya, Yudi. tuh. Ya. Oke. Saya udah coba eh, kabari juga Mbak Alikanya untuk join, tapi ini kita ya satu, Alika dua, sama tiga. Sarah juga ini tadi Oh kan keluar dia barusan ya. putus ya. Pak Yudi nomornya yang mana ya Pak? Maaf. 0811 Yang 530. 0056 betul. Oh, iya benar. 300. Iya, bye. kita mulai atau nunggu yang lain? Langsung aja kali Pak Dolis Ya, ya. ya, Ya. betul. Sambil dicek ya. Ya. Tadi saya beberapa saya ini semua terus saya coba kan ada sekitar 4 soal tadi ya. Jadi yang soal yang Oke. pertama kan tadi ada data harga awal 90 dolar per lembar, terus bayar dividennya 2,5, Ya. harga akhirnya 1,05. Kita tadi diminta yang pertama total return persentasenya, Hmm. yang kedua dividen yieldnya, yang ketiga capital gainnya, yang keempat tadi nilai dan strategi investasi Anda. Untuk yang nomor satu, sambil cek ya kalau ada yang salah atau ada yang miss, nggak apa langsung dikoreksi aja. Tadi kita ini sama-sama. Jadi kalau dividen yield tadi kan kalau rumusnya itu tadi ya dividen dibagi dengan harga belinya ya. Jadi 2,5 dibagi 90 ketemu di 2,78. Untuk Oke. capital gain-nya jual dikurangi dengan harga awal dibagi dengan harga awal 16,67. Untuk total persentasenya jumlah aja sih ini sama ini. Dividen yield plus capital gain. Jadi di 19,44. Kalau yang B-nya emang tinggal ngambil aja 278 dan kita hitung di awal. Terus capital gain-nya juga sama udah kita hitung di awal tadi. Terus yang D ini saya juga bingung juga ini. Coba saya resume Pendapat analisa. total beras 19,44 sama terdiri dari dividen yieldnya 2,78 sama capital gain-nya 16,67. Terus ya ini mungkin kalau ada koreksi monggo ini atau ada ini dulu dari teman-teman silakan. Yang soal satu dulu. Hmm. Aduh, ini. Pak Dolis bisa ke atas Ya, nggak? Maaf. Sebentar. ya. Oh mungkin yang sebelah sininya Pak Dolis ditambahin satuan dolarnya dulu ya baru di percentage gitu kali ya. Mau kasih dolar. Karena kan ini kan dia satuannya per lembarnya dolar. Jadi Iya sih. 2,5 dolar ini kan dibagi 90 dolar. Nah, hasilnya dolar dulu baru nanti kita percentage gitu. Sampingnya baru percentage. Iya nggak Dolar sih? mana ya? Coba dilanjut dulu kita lihat. Itu yang mana dolar ini? Currency. Currency. Oke. Nah ini kali ya. Coba. Hmm. Jadi ini maksudku kan ini dividen yield-nya eh, memang rumusnya kan 2,5 tadi Hmm. per lembar selama setahun itu dibagi 90. Harga beli. Ya.
di harga awal ya. Nah, Mm. maksudku hasil dari 2,5 dibagi 90 ini itu jangan langsung percentage tapi dolar dulu baru nanti sampingnya percentage gitu loh. Oh, rupiahnya apa Dolarnya dulu. amount-nya dulu maksudnya amount ya. Iya, Ada amount-nya satu dulu. kolom di F itu berarti di insert jadi Eh, amount Iya. kalau maksudnya yield pemasaran. bukannya persen ya, Mbak? Apa? Ini kan tanyanya kan yield ya. Kalau yield kan punya percentage ya, yield. Eh, sebentar, aku lihat yang tadi dulu ya. Itu udah persen sih harusnya itu. Kalau mau total dividennya berarti 2,5 per lembar, tinggal dihitung aja jumlah lembarnya ya, Dep. Betul. Oh, oh, Kirain oh. ngomongin itu, Kali. nggak ngomongin jumlah total, nggak ada total lembar yang di ini kan, nggak ada total lembar yang sedang kita Iya, bahas ya. Jadi nggak ada penghitung maksudnya. Tadi jumlah Nggak ada, lembarnya nggak ada Bang sih, tulis nggak ada. nggak ada. nggak ada 2,5 dikali berapa lembarnya Ya, masih. nggak ada cuman per lembar itu aja sih. Tapi saya beli cek ya kalau saya lewat. Tadi saya lihat sih nggak ada, cuma harga per Masalahnya lembar aku aja. nggak, aku juga nggak tahu ini soalnya ada di mana, Bang Tulis. Di tik, Ada di Big, kalau ada grup Mbak Sarah di iya, share tadi. grup. Udah. Oh, eh, Pak Dolis, ini sebentar. Kalau dividen yield itu kan rumusnya income dibagi beginning price. Nah, harusnya memang dia ini dulu apa? Mon dulu deh, baru di persentasenya. Hah? Rumusnya apa? Rumusnya kan income Tadi kan ini dibagi. kan? Ya, ya betul yang dividen yield yang bawah ya, Bang Tulis ya. Heeh. Ya, Yang ini ini. kalau contoh yang ini 1,25 banding 35 Ya, di ini contoh tadi Itu nih, contoh tadi nih. itu ah, langsung percentage ya? Iya, iya, yield itu betul. persentasenya Mbak. Kalau yield itu Oh, iya 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 persen. iya iya. Oke. Ini harga awalnya 35, dividennya 1,25, jadi yieldnya Oh, itu langsung di 1,25 persentase. bagi 35. Ini kita Heeh. 90, dividennya 2,5, berarti yang tadi dibikin Bang Nulis 2,5 0,5 dibanding bagi 90. 90, Makanya iya. dapat 278. 278%. Iya, yieldnya. Capital gainnya itu harga di akhir 105 dikurangi 90 Harga dibagi awal. 90 harga awal. Ya, yes. 16,67. Total percentage returnnya 19,44. B, C-nya itu cuman breakdown dari yang sudah dibuat Bang Dolis. Tinggal Yes. D-nya. Kita mau ngomong apa Nah, ini? ya, ini baru soal satu ya. Iya. Ini kita baru soal satu. Kena Ini aku mental aku dibilangin Bang Dolis baru soal satu kata dia. baru, baru salah satu. Oke. Oke, kakak-kakak, monggo kalau ada yang punya pengalaman biasanya dengan angka seperti ini. Kalau saya di praktisi, saya nggak ngelihat sampai ke capital gain, saya ngelihat harganya daily. Kalau ada perubahan kenaikan penurunan, saya ngelihatnya maksimal 3 hari. Jadi kalau ini kan bicaranya investasi, makanya mungkin monggo kalau ada yang lebih paham tentang investasi. Ini masalahnya lebih bicara future ya, jangka panjang. Kita pemain sampingan harian, jadi bingung kalau kayak gini. Kalau Bapak udah daily, kalau kita Pak agak jauh nih Pak. Kita backgroundnya teknis, Waduh. Nah, itu semua nih. operation. Jadi jadi intinya kalau kita saya baca, sorry, koreksi kalau saya salah, mungkin ada Kak Mariani juga, ada Mbak Alika. Tadi sorry tadi mendahului diskusi sama Mbak Sarah, Mbak Sayuti sama Mbak Dolis karena soalnya banyak, takutnya nggak keburu kita. Ini Yes. dapat hasilnya, jadi untuk yang A itu total itu 19,44 percentage return. Kemudian dividen yieldnya itu 2,78, capital gain yieldnya itu 16,67. Nah, pertanyaan D-nya adalah nilai-nilai ini dan strategi investasi mau seperti apa? Kalau ada yang punya pengalaman nih, monggo, ada masukannya seperti apa? Kalau saya lihat sih dari soalnya kan dia pakai dolar ya, pakai Ya, dolar ya, dan juga ya. nggak menunjukkan pasar mana sih. Kalau misalnya menurut saya sih angkanya ini lumayan udah cakep sih dibanding misalnya ya kita banding dengan Ya, even obligasi di Indonesia kan sekitar 7%-an. ya. Ya investasi ini udah cukup bagus sih, tinggal dilanjutkan aja dan dipantau resikonya sih, udah bener sih. Ya. Maksudnya perusahaan Kalau udah ya sip. Ini kalau bahasa saya nggak peduli dividen ini. Kalau saya ngeliat capital gainnya 105 kurang 90 ini udah 16, ini udah tinggi banget. Kalau kita bicara, saya juga nggak tahu ini berapa lama. Tapi kalau harga akhirnya 100 pada saat saya beli 90, ini saya nggak akan nungguin dividen. Kalaupun ini jalan, saya pasti jual ini gitu loh. Jual. Yes. Betul, saya tahun nggak lah ngeliat maunya. dividen lagi. Iya, karena kalau dividen kan kita nunggu setahun tuh. Sementara cost of money atas 16,67 ini, kalau kita puterin lagi, bisa tiap bulan itu dapat kalau cuma 2,78.
Cuman dia kita nggak bisa bilang dapat kan ini jelasan. initial price itu 90 tapi ending share price 105 itu periodnya pasti setahun apa berapa lama tuh? Atau di Ini nggak ada, justru Ada, makanya Pak. kalau saya ngelihat cuma jadi apakah ini di akhir update sama tahun exit gitu ya? ataukah harga akhir ini saat menentukan keputusan gitu loh, Bang. Saya nggak ngertinya itu. Tapi kalau saya ngelihat bisa kalau memang ini kita bicara perusahaan, terus ini akan masuk ke dalam penyertaan ya kalau di laporan keuangan itu, ini ini capital gainnya tinggi. Walaupun dividen yieldnya nggak terlalu ya, kalau kita nyari dividen itu angka segini nggak seberapa. Karena kan kalau kita ngelihat kalau ini deposito deposito itu kan rata-rata sekarang 5 ya. Sorry kalau koreksi kalau saya salah. Rata-rata Empat, deposito 5 sampai 6 empat, ya. 4 empat lagi. sekarang iya. 4. Nah, ini mendingan jadi deposito kalau cuma 2,78 Kalau kalau saya banding Mandiri nunggu dividen ya. Mandiri itu 2,2 ya sekarang kalau nggak salah. Iya. 2,2-an. Nunggu setahun tapi jadinya cuma 2,78. Saya depositokan saya bakal dapat 4% misalnya seperti itu. Tapi kalau capital gain-nya buat saya menarik karena dapat return-nya 16,67 despite saya nggak tahu ini periodenya setahun kah atau 6 bulan atau berapa lama ya. Itu yang agak rancu ya. Mungkin kakak-kakak yang lain feel free ya. Ini 90 hari nggak sih? Ah, 90 hari? Oh, coba deh Pak Dolis ke atas deh. Kadang nggak sebenarnya dari mana, Mbak? 90 Nggak ada dolar. ya? Nggak baca gue. Setahun. Tahun ya benar-benar. Harga saham Tahun. akhirnya 105. Oh iya ini nggak dijelasin. Nggak dijelasin jumlahnya berapa kan nggak ada. Mm-mm. Ini cuman kayaknya untuk Awalnya itu saya berapa, share akhirnya materi itu tadi sih. Ya, Kalau saya tapi ini baca ya. setahun ya, periodenya setahun Bang Dolis betul. harusnya Ini setahun setahun. sih. Setahun dibanding deposito ini 16 tinggi sekali. Ya kalau dibandingkan deposito emang tinggi Ya, banget. dividen yieldnya ini ekstra bonus ya kalau boleh saya bilang. Eh eh, Kak Alika, Kak Mariani kalau memang ada masukan monggo. Kita buka ya deposito Mandiri gitu ya. Kalau ini perusahaan besar ini dapat return 16,67. Mungkin juga Karena pasti. Linda Hmm, teman-teman, mungkin kita hmm, bisa move on ya. Ada tiga ya, soal lagi sih. oke, Ada juga oke, bawa bahasan juga diskusi sih. ya, Lanjut aja, Pak. Oke, ya, lanjut ya. oke. Bos ya. Ya, 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 Oke, terus aman. yang nomor 2 tadi kita dikasih apa namanya periode 4 tahun dengan dua saham, saham A sama saham B untuk return aktualnya. Jadi yang saham A-nya 20, 25, 35, minus 11, saham B-nya 10. Kita suruh minta bandingin. Oke, Disuruh bandingin. Ini kita coba dari yang saham A dulu, kita coba cari average return, deviasi sama apa square deviasinya. ya, Nah, ini ketemunya variannya di 0,045, ada deviasi 0,2721747. oke. Terus Ini yang pakai saham, rumus yang tadi kan ya? yes, yes. Ah, Tapi oke. dicek ya kalau memang ada yang salah, tak Ya tolong ini aku dibantu. sambil ngitungin. Ah, Hmm, Ya, Terus Udah sama sih, Pak, kalau aku hitung. terus A sama B-nya kita coba resume. Ya ini terus yang tiga diminta investasi mana yang memiliki return rata-rata dan risk premium tertinggi. Kalau saham A-nya tadi kan di 0,16 ini ya. Average return-nya kan average-nya oke, 0,16. 1625. Kalau yang saham ya, B-nya di 0,2. 0,2. Jadi kita pakai oke, yang betul. tertinggi, betul B, ya Pak ya? Kalau Iya, ini B, tolong Mbak dikoreksi Mbak. betul Pak. iya. Betul ya? 0,2. Ya, Iya, Pak, benar. Benar. Oke. Terus yang soal nomor Pak. terakhirnya, investasi mana yang memiliki Investasi dividen tertinggi? Yang saham A-nya tadi di 0,21, 1,7. 747, yang saham B-nya 216. Jadi lebih gede di 0,217 sehingga terjawab saham A. Betul nggak? Artinya kalau standar deviasi tertinggi tadi apa ya, Bang Dols? Kalau tadi nge-recall penjelasan Pak Dudi tadi ya. Risiko ya Pak tadi ya? Atau Deviasi itu resiko ya. risiko ya, betul ya? Ya, resiko. Risiko ya. Berarti risiko tertinggi ada di A gitu ya berarti ya. Jadi A. Oke. Hmm.
Artinya kalau risiko tertinggi ada di A, berarti kalau kita mau konservatif, berarti kita akan menyarankan memilih saham B berarti ya? Iya, kalau Benar ya? kita milih resikonya lebih kecil ya. Oh, oke. Tapi Oh, mungkin dibagi. keuntungannya kan kalau biasanya kan kalau resikonya kecil keuntungannya juga kecil, lebih kecil ya Pak ya. Masalahnya ini kebalik Mbak Ini Sarah. kebalik ya. Masalahnya average returnnya cuma 0,16 tapi resikonya tinggi. Iya Sementara yang betul. B average returnnya tinggi, resikonya rendah. Resikonya kecil, Iya, 0,216 itu. iya. Ya, Ini portfolio gede ya. sudah dijelasin nggak sih Pak Dolis? Enggak ya, cukup ya? Biasanya pas Dua. diskusi. Oh, gimana? Pertanyaannya sih cuman compute sih what is expected return sama standar deviation stok A stok B. Nah Oke. di yang Oh, yang nomor tiganya itu, Oh, ya, tiganya ada dua ya, sama risk premium tertinggi. Berarti ini yang mana nih? Kalau yang yang return rata-rata tertinggi kan yang B. yang B. Kalau risk tertingginya berarti yang Yang A. yang risiko A. tertinggi berarti yang A ya. Iya, Berarti dua A. gini ya. Iya. Risk premium itu angkanya yang mana ya? Oke, Administrasi. pengetahuan risk premium sama sama dengan ini nggak Pak? Saya juga belum tahu nih. Nomor Return seri kedua nih. rata-rata risk premium sebentar. Apakah ini yang satu bicara standar deviasi, yang satu bicara varian? Nah, soal tadi yang mana ya? Soal. standar deviasi kan sama dengan akar dari variance. Oke. Extract return earning Deviasi ya for sama dari taking on variance aja risk. sih. Maksudnya sejalan. Nah, Oh, Average risk premium benar ya. Standar ngitung deviasi. lagi Pak Dolis yang risk premium itu mhm. hitungannya yang di tabel 12.3 Yang mana Mbak? 12 tiga. yang di soal yang aku share di grup. Soal dia materi. Lagi kesimpulan Pak, Pak. Itu masih pemanasan, Ya, siap. belum 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 ke Evan itu. Lagi ditanya bapaknya, baru pemanasan. Saya pakai 2 gadget. Oh, iya, yang ini Pak Dolis yang Yang rata-rata mana, Mbak? return rata-rata dan risk premium Yang penting itu ada tabel ada perhitungannya makna sendiri. dan ada informasi apa yang didapat dari nilai-nilai tersebut. Bapaknya tadi pesen ini Apa? dari nilai-nilai tersebut apa yang sudah dapat. Oh, Dia Pak, berarti mana Pak? Maaf Pak. Sudah di rumah. Sudah Pak, ini lagi diskusi sama teman-teman Pak. Maaf, saya juga pikirnya teknis Pak. Belum ini. Pak, berarti dari tiap pertanyaan itu harus ada kesimpulannya penjelasan ya? Ya tadi Bapak tadi bilang gitu. Emang Iya, Oke. tambahin Nah, aja. kita masih nyari risk premium. Cara ngitungnya gimana tadi? Sekarang kita Ini ini Kembali. gimana ada sebenarnya ini? yang di tabel 12.3. Sebentar. Tapi di sini tuh udah ada angka-angkanya gitu loh. Nah, Premium itu yang mana Mbak? Tabel 12.3 halaman 12 ya kalau nggak salah. 12.3. Di ini di PPT yang di PPT. Tabel 12.3. Berarti masih stop share screen ya. PPT. tanggal 12.3 ya. 12.3 ya. Tangan Ini tuh. Mbak Sarah. Iya, bawahnya lagi ada halaman 14 coba. Slide 14. Nah, ini Ini iya, ini rata-rata average annual return dan risk premium. average returnnya tadi Cuman udah kita hitung. Cuma risk premiumnya ngitung dari mana tadi? Ya, Perasaan premium nggak dapat ada dari ini mana tadi. ya? itu dia. Coba ke bawah, Pak. Bukan. Depannya nggak ada data dulu Mbak Sarah. Kayaknya ada data di Apa? depannya. Risk premium. Enggak. Nggak ada ya. Enggak ada. Di depannya tadi aku udah cari enggak ada sih. Ini Nah, ini. besar ini. Years Ini to ada. years. Oh, ini total langsung. Ini enggak ada. Dia ada Risk datanya ini premium. kayaknya Mbak, yang ini. Iya, ini enggak ada. Cuman contoh aja. Return. Saya Ini nggak tahu tadi. hitungnya gimana itu risk premium. For taking on as research as to beef.
Treasury bill account that is Nah, free. halaman 14 coba saya lihat dulu ya. Halaman 14 ini Pak, halaman 14 Pak. Nah, ini Hmm, 12. Bentar, Pak. Kita cari ini dari mana, ini bisa tiba-tiba muncul. Ya itu maksudnya. Hmm. Aduh, masa sih lari ke US Treasury Bills? Kalau ini tadi ada datanya sendiri Pak, yang halaman 11 itu kan memang dikasih data ini kayaknya nih. Yes, tapi datanya dari awal dari mana sih ini ya? Ini contohnya ini capital gain. Kalau saya googling itu dikurangi dari ini Pak, average returnnya Treasury Bills. Aduh, dapat dari mana itu Pak? Terus bill-nya. Eh, Angkanya itu harusnya sudah diturunkan. Jadi makanya Bapak tadi kan nggak ngejelasin yang ini kalau nggak salah ya untuk dapat risk premium ya. Enggak, Ya, Bapak nggak detail di yang ini. soalnya juga nggak ada, ya. Soalnya tadi, sorry, soalnya mana tadi ya? Kalau menurut saya sih mungkin ini aja sih kita compare ke hasil stok yang A sama B tadi itu returnnya masing-masing itu berapa tuh. Nah, risk premium itu kan berarti Halo, selisih dari risk yang Ya Pak? tolong sampaikan saja ke teman-teman kalau misalnya memang sudah selesai, Ya. tinggal disubmit saja. Oh gitu Pak, Oh. baik Pak. Hmm. Jangan ke big ya. Oke, Ya. baik Pak. Berarti langsung submit Pak ya? Ya, sampai saya ke big. Dan jangan lupa selalu berikan nama dan NIM-nya. Oh, Oh, oke, iya. siap. Nama sama NIM. Banyak kelompok, ya, karena banyak kelompok yang tidak mencantumkan nama kan bingung. Saya tuh ngasih nilainya mana ini. Oke, baik Pak. Saya info di WA dulu Pak ke teman-teman Pak, izin. Ya, Oh. Oke. oke. Nah ini Bang Dolis, kalau di sini di tabel 12.3 itu Treasury Oke. Bills-nya kan udah ada di bawah kan? Ya, masih mudah-mudah lah. Iya, Ya. itu udah ada paling bawah. Mm-mm. Ya Itu Pak. pengurang 12,3 kurang 3,8, 17,1 kurang Ya Pak. 3,8, Oh, 6,2 berarti kurang yang di atas itu 3,8. semuanya Tambah. dikurang 3,8. Iya, jadi pengurangnya risk premiumnya itu ke Treasury Bills, jadi ke harga saham apa bondnya negara. Nah kita kan di soal yang ini apakah ada bond negara nggak ya? Jadi ini kan rumusnya semua itu dikurang 3,8, yang 12,3, 17,1, 6,2, sama 5,8 itu dikurang 3,8 semua. Nah, masalahnya di soalnya yang tadi diberi Bapak itu nggak ada saham acuan, average return. Atau kita pakai ini aja, Treasury Bills ini yang 3,8. Iya, setuju sih. Harusnya sama ya. Karena kalau Heeh. saya lihat satuan sana kan juga dolar dan sini Oke, juga dolar. oke, oke, Heeh. Kita oke. pakai ini aja kali. Baik, average returnnya berarti dikurang 3,8 semua ya? Iya, Iya, Pak Dolis, balik ke tadi Pak Dolis. risk Yang premium mana? itu kurang 3,8. Oh, Excel ya? Excel, heeh. 3,8. Mana Mbak? Ini Tadi di sini average return, average return. Berarti yang ini ya. Oke. Risk premium. kalau ke average returnnya itu tapi belum dapat dalam satuan ini dalam satuan Persen. persen nggak sih? Jadiin persen aja itu Jadi 6. persen berarti 20% ya itu ya. Iya, Sorry, Nah, yang mana Mbak? yang itu average return. 0,1625 sama Berarti 0,25. 16,2. 16,25% dan 20%. Ya, Iya, Nah, ini itu. ini ya. Iya, Nah, itu Oke. kalau dijadiin persen terus dikurangi 3,8%. iya. 3,8 tuh Mbak? Sorry. US Treasury Bill. Nanti Treasury Bills itu 3,8%. ya.
Nah, tambahin aja kolom yang di kolom F-nya itu risk free premium. Sorry, risk apa namanya? Eh, risk premium. Risk premium ya. Di sini aja kali ya. Iya, Ya, insert Geser, tuh, Pak. geser insert. saya satu row ke bawah. Nah, itu. Berarti, nah itu risk. Hmm. Yang sisi E-nya itu kasih average return. Nah, itu average return. Ya. Average return. Oke, nah ini tinggal Nah, row kita 49 kurang. sama 50 di swap kali ya. Row 49 sama Jadi 50. ketemu jadi gimana Pak? Ini ngurangin ini atau gimana? 47, 0, 47 kurangi E50. E47 dikurangi E50, Bang. ya Wah, 47 0,38. dikurangi Ya, kurangi US 0, Treasury bill. iya betul. E50. Treasury bills. Ya, Nah, Teman-teman, ya. kayaknya kalau mengacu itu better kita tuh 8% kali ya. Lebih gampang terbaca. percentage. Ya, Iya. Ya, boleh. oke. Berarti average return juga persen. Di Average-nya, iya. 3,8. Ya, ya. Nah, Ini trace return-nya, trace bill berarti kolom F-nya US, kolom F-nya row 50 nol. Iya, kalau F-nya 50. F50 0. Nol. Ini 0. Iya, Iya, nol. Ya, itu 0. Karena 38 kurang 38. ya. Oke. Pak Dolis, boleh nggak sih di switch yang jadi saham itu 49 di switch jadi 50, 50 jadi Oh, naik 49. ya. Oke, oke, Iya. oke. Oke, Tetap. lagi Nah, tambahin berarti tadi yang risk premium tertinggi sama B juga ya berarti. eh, Terus risk berapa premium jadi tertinggi berarti yang B. Berarti sama. Return Sama. apa, average return sama risk premium juga sama-sama sama B gitu ya. Oh, oh. Ya nggak sih? Betul Kalau nggak Pak Yudi dari atau Pak? Gimana, gimana, Pak? Sorry, sorry. Pak Yudi berarti Ya, untuk apa namanya? Average return tertingginya. ya. Kalau risk premium makin kecil risk itu makin bagus. Oh, berarti ini yang tertinggi yang 16,2 kan? Ya, jadi Tertinggi. average returnnya paling bagusnya di B, tapi risknya 16. Sementara yang A itu average returnnya 16%, tapi risknya cuma 12. Ini tergantung lagi Oh, di perusahaan. Dia mau main saham aman atau mau main risiko Oh ya tinggi. ya tadi Jadi Bapak kalau itu. jadi kalau yang saham B ini high risk high return namanya. oke. Kalau yang saham A ini low risk low return. Tapi kalau kita ngeliat dari average returnnya ini jaraknya kan eh kalau kita ngeliat dari sisi average return itu deviasinya sekitar 4 ya. 16 lawan 20 ya. Iya, Seme- Sementara ini juga 4. 12 lawan 16 4 juga sama. Bener nggak? Yang mana Pak? 12 lawan 16. Oh, yang ini ya, yang risk Ya. premium. Jadi Sama B. maksud saya perbedaan antara return A dan average return B itu kan 3,75 ya, bener nggak? 20 kurangi 16,25, Ya, 3,75. 3,75. Nah, kalau ini, kalau risk premiumnya berarti dia 4,15 Nah, ya. ya kalau betul yang kalau dari risk premium selisihnya kan 4,15 ya. Iya, 4,15. Ya. Jadi kalau 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 tapi ini benar Vivi ya. Kalau kacamata saya, kalau perusahaan itu risk taker, dia akan ngambil saham B. Tapi kalau dia adalah low risk taker atau risk avoider itu dia pasti ngambil saham A. Karena kan ini Kayaknya, sebetulnya nggak ada salah yang benar, ini nggak ada nggak ada benar, tapi kan kebijakan perusahaan. hmm, Perusahaan itu, tapi kayaknya ini hmm, yang dimaksud perusahaan itu kita deh. Kita mau ambil oke, yang mana nggak sih? ya oke. Iya, Kita mau Pak. memutuskan sebagai risk taker atau mau Iya, sebagai Ya kalau kata risk Bapak tadi kan avoider. gak ada benar gak ada salah ya kalau yang tadi ya. iya. Betul, nggak ada salah nggak ada benar ini bang, Ya, sama-sama ada ya. ada return, cuman diukur dari premium risknya, risikonya tertingginya B ini high risk, walaupun returnnya tinggi.
Ini terus betul. kita mau pilih apa ini? Ini kan udah jawab yang pertanyaan nomor 3. Ya, Tinggal masalah adjustmentnya kita mau pilih yang tadi yang returnnya tinggi tapi risikonya tinggi atau returnnya ya, lebih kecil tapi risknya juga lebih kecil gitu Pak ya. Oh, betul. Jadi kebijakan perusahaannya bila kita merupakan perusahaan yang menyukai risk, kita apa namanya itu risk taker, itu pasti akan ngambil B, Bang. Ini ya atau Betul. tambah lagi? ah, Tapi jika dianya risk avoider, dia akan ngambil saham A. Betul. Oke. Ini Mbak Mariani, Mbak Alika, kalau memang ada masukan, feel free ya. Oke. Terus untuk yang 4 itu apakah diperlukan komentar juga ya? kayaknya harus ada komentar deh. Ya, tadi Bapak tadi gitu sih. Oh, oh ya. Mbak Oke. mana di balik angka dia bilang tadi gitu. Pesannya tadi sebelum Bapaknya live. Oke. Deviasi standar tinggi itu artinya Ini berhubungan sama resiko juga nggak sih? ya potensi error kan tadi tuh kalau nggak salah Iya. dijelasinnya itu kan potensi error. Tadi 5% tadi apa ya Pak ya? Toleransi ya? Ya yang tadi 5% itu kan kalau statistik itu loh Pak. Kalau kita mau ngambil sampel Oh, minimal oke, ke threshold errornya harus lima lima 5% itu persen loh. Iya. Investasi mana memang dari sama berarti ini sama. Berarti yang 4 ini kita tambahin apa nih? penjelasan aja kali Pak. Tapi kalau yang 4 itu menurutku deviasi tertingginya benar di saham A. Karena nilainya dia lebih gede kan. Ya, 21 Cuman 21,7. kita cari penjelasannya. Penjelasannya apa, Mbak? Eh, Ini hubungannya sama volatilitas atau apa ya? Semakin tinggi deviasi, jadi semakin kecenderungan untuk pengembalian investasinya itu semakin kecil, Lebih rendah. rendah betul. Jadi semakin tinggi deviasi, potensi akurasi pengembaliannya itu semakin kecil, Bang. Semakin rendah betul. Oke, Sehingga gimana Pak? resikonya jadi lebih, sorry. Terusnya Pak, gimana Pak? Maaf. Jadi deviasi standar itu menunjukkan volatilitas. Jadi semakin tinggi nilai deviasi, maka pengembalian investasi cenderung lebih jauh dari kenyataan atau ya semakin jauh lebih rendah kalau istilahnya Bang Dolis tadi. Potensi pengembalian investasinya. Atau kalau sorry, kalau kalau ya betul tulis aja dulu. Tuh. Kalau dalam dalam risiko semakin tinggi standar deviasi, maka risikonya juga akan semakin tinggi atau kemungkinan besar pengambilannya akan semakin rendah. Udah sama juga sih, Pak. Kalau dari risiko, volatilitas itu disamakan dengan risiko. Semakin tinggi Iya. standar deviasi, berarti risiko juga semakin tinggi. Betul yang tadi kata Mbak Sarah, mirip dengan poin A tentang risk premium. Ada tambahan? deviasi Area kita cek stabilitas. ulang Boleh. ya. Oh, Mau Pak, tanya. ditambahin boleh nggak? Yang itu Hmm, deviasi depannya semakin tinggi, deviasi standar, maka eh standar semakin ini tinggi nih gitu ya. depannya semakin di depan deviasi, Ya. di depan deviasi Hah? semakin tinggi deviasi standar atau violitas. Ini tinggi yang di sini dihapus. eh Cenderungnya juga dihapus.
diganti, maka potensi pengembalian investasi lebih rendah. Dah, mungkin ada tambahan lagi dari yang lain. Aku mau nanya, yang US Treasury Bill itu emang ada acuannya, emang ada ketentuannya atau gimana ya? Aku cari di internet soalnya untuk periode yang 1 tahun itu di angka 4,08%. Setuju. Ik. Jadi tadi tuh kita mau nyari acuannya berdasarkan materi Yang yang tadi PPT disampaikan Bapak. bapaknya ya? Di situ kan Oh ada ya tiga udah, koma delapan atau mau kita benar-benar bicara angka yang sekarang. Sementara soalnya pun nggak ngasih tahu ini tahun nggak berapa ngasih gitu tahu, loh. iya bener. Nah, Kalau kita mau Oh, pakai tahun ini soalnya juga ngasih tahu ini periode kapan gitu loh. kapan? Jadi Oh iya bener. jadi pendekatannya ke US Treasury Bill berdasarkan atau perlu nggak ditulis nggak ya? Iya ditulis oh US aja iya Pak. Treasury Bill ditulis boleh. 3,8 itu dasarnya dari mana gitu loh. Oke, mana nih? Dalam kurung aja Pak, Treasury Bill dalam Hah? Treasury Bill dalam kurung itu berdasarkan materi PPT gitu aja kali ya? Ya, Iya, aman nih Berdasarkan mungkin. materi PPT. berdasarkan materi betul. Kalau Indonesia itu kan 5 sekarang. Lik. Iya 5%. Iya. Oke, kayaknya bisa bisa bungkus ya. Kakak ada Eh, tambahan Kak, lagi? tambahan di paling atas mungkin tugas kelompok 2 nama Ya, sama nama timnya. sama itu tadi. Ya, tadi diminta Nanti itu tadi tolong ada. tolong tulis di grup ya. Bang Ya ini Dolis mau yang ditulis ini. namanya paling duluan, Dek. Silakan. Alika, silakan Alika. Alika namanya udah Kirim sesuai aja nih tulis kemana itu Pak ya. di grup. Mm-mm. Apa lagi, Mbak Sarah? Ya, tunggu Oh, aku nggak hafal lagi, Pak. Tulis Mas, nama dulu aja. sama Nim ya? Iya, nama sama NIM. Oh, nih aku ada Pak nih, sebentar. Yudi, Pak Yudi Nugraha ya Pak ya? tuh Yudi Nugraha. Udah lengkap tuh di grup. udah ada. Ya. Aku udah kirim ya, Pak Dolis. Di grup. Beda 2 digit Saya belakang doang kok. saya Oke, di oke, dua oke. dua 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 empat sepuluh 11.018 Pak. Oke, oke. Bahkan boleh dicek Pak ya, bentar. Siap. Sa- Yudi Nugraha. Pak Yudi berapa tadi Pak Yudi maaf? 22410 2410 210. 11.018. Salah salah. 2410 berapa? 22410 11.018. 018. Tuh. Itu 1018 ya udah. Pak Say Pak Sayutico Pas ya? itu ya, 224, Pak Sayutico 224, 224 10 110 54. 11054. Terus Mbak Terus Mariani ya, Alika, Mbak Pak Mariani Mariani. Mariani Sarah Sarah 224, 224 10 110 43. 11043. 43. Alika Safira. Lika Safira. Safira Belakangnya 46. nama belakangnya 46. Iya, sama belakangnya 46. Sampai dicek ada yang belum lewat nggak? Ada berapa orang nih? Itu 6 yang sudah belum. Pak. 6. Nanti 6 ya Mbak, bener ya Mbak Sarah iya ya? benar benar 6. Pak Oke. kasih nomor boleh nggak sih? Oh ya, boleh siap. Punten, biar enak. Oke. Nah, Oke. udah Pak. Eh,
Insert satu lagi kali ya, Pak. Di atas 9 biar ada jeda. Yang mana nih? Ya, Di di atas. atas 9 insert satu lagi biar ada jarak. Nih, ini. Iya, iya, udah. Ini. Udah kali ya, Pak. Bungkus, Bungkus bungkus. aja kalau kata aku. Setuju. Ayo, Bismillah. Oke. Terus bungkus. Ini kita kembali ke rumah atau selesai nih? Udah selesai, Kembali. Pak. Tadi udah ini, Pak. Udah Oh, tadi Ah, udah pesan. seriusan? Jadi Bang Dolis nggak ya, kembali, bagus nggak ya. Mau dibahas. nggak balik Enggak ke kan? room ya? Ini saya masih di room. Saya pakai 2 gadget ini. Tadi bapaknya ngomong ke saya tadi. Kita langsung kirim ke Oh, pick. ya udah oh. submit Pak Dolis, gas. Oke ya. Sama Oke. kopinya Baik, udah makasih di-note ya. Bang Makasih Pak Dolis. Sama Doli, Pak Dolis, Pak Yudi, sama Mbak mungkin Sarah. Excelnya di-share di grup ya biar kita bisa Jadi buat referensi. Oke. Ini PDF atau itu ya? Skipiknya ya? Atau Excel? Excel aja kan? PDF boleh deh. Nah, Excelnya Excel saya share ke grup ya. di grup ya. Ya, Ya, Makasih oke. ya semuanya. Oke. Ya, izin ya. makasih Yang semuanya. balik Ya, ke makasih Mbak Bapak. Marina, Pak Yudi, Makasih Mas ya Pak Yuti. Doli, Ya, Pak Pak Yudi, Yudi, Makasih Mas Pak Mbak Ayub, Dolis. Sarah. Sulit Enak. semuanya. Mbak Ya. Sarah. Makasih Bang Dolis, maaf Ya, ngerepotin. siapa? Maaf Ini boleh ngerepotin langsung Pak live kan ya? Dolis. Mari kita live. Kayaknya udah bubar juga nggak ada yang kembali ya? Oh ya udah nih live beneran ya. Baru setengah 9 soalnya. Live lah ya.